Amati sholat Maid wajibipun wiwiti tabung 30 menit. Monggo-monggo hingga sumur-sumur ing papan sholat Maid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengumuman kepada kaum muslimin muslimat di wilayah yang ada sekitarnya bahwa kegiatan Sister Ramadan 1439 dari laporan pimpinan Rantai Pengajian di Pinggan Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 2018. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut: 1. Masalah-masalah zakatul mal dan zakat fitrah serta media dan infak. Yang pertama adalah Masjid Mutahhirin. Zakatul mal Rp17.355.000, sedangkan fitrah 974 kg. Media kosong, infak adalah Rp4 juta. Yang kedua Masjid Sultanain. Zakatul mal Rp59.081.810.000, fitrah 1.822, 1 ton 822 kilo 55,5 kg. Adapun infak Rp12.835.500. Nomor 3 adalah Masjid Al-Ittihad Keramat. Zakatul mal Rp5.300.000. Adapun zakatul fitrah 1 ton 145 kg, fidyah 38,2 kg, infak Rp18.300.000. Adapun Masjid Al-Islah, zakatul mal Rp22.300.000. Adapun fitrah 1 ton 292,5 kg. Begitu seterusnya Masjid As-Salam, zakatul mal Rp11.412.500, fitrah 1 ton 333,50 kg. Masjid An-Nasir Sorobin, zakatul mal Rp5.090.000. Adapun fitrah 1 ton 610 kg, fidyah 1.662.000. Adapun infak Rp30.366.300. Selanjutnya Masjid Al-Furqan, zakatul mal Rp24.725.000, zakatul fitrah 1 ton 481 kg. Adapun infak Rp56.500.000. Zakatul Masjid Surabaya, zakatul mal Rp18.070.000. Adapun zakatul mal 1 ton 649 kg, fidyah Rp1.710.000, infak Rp46.179.000. Masjid Al-Izo, zakatul mal Rp4.873.000, zakatul fitrah 280,5 kg. Masjid Muhajirin, zakatul mal Rp2.500.000, fitrah 341 kg. Zakat al-infak atau sedekah Rp10.830.000. Ar-Rayyan 45.500.000,
Rp9.000 zakatul mal, fitrah 954 kg, fidyah Rp1.210.000, infak Rp46.109.000. Adapun jumlah keseluruhan dari zakatul mal tahun 1439 bertepatan dengan tahun 2018 ini mencapai Rp216.935.500. Adapun zakatul fitrah 12 ton 831 kg. Fidyah adalah Rp4.482.000. Infak atau sedekah ada Rp225 juta. Demikian kegiatan-kegiatan yang saat ini bisa kami lakukan, mudah-mudahan dijadikan periksa adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, moga-moga kalian kesehatan meninggalkan memakai papan sholat Id, amati semangki sholat Id rumatan bagi kawitan. Moga-moga Allahu Akbar, Allahu Akbar, la muslimin muslimat rahimakumullah, moga saf-saf berdepan dipenuhi dahulu saf depan dipun terbalik rumiyin. Moga-moga dipun rapataken anggenipun median amati semangke badhe dipun rapataken saf-saf ingkang paling asem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sholat Id rumatan bagi kawitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tanpa ada batasnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, tidak akan bisa. Mari kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menghadiri sholat Id, yaitu pujian Allah di halaman Masjid Sultan ini. Salawat dan salam untuk Nabi akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Demikian pula selamatan bagi para sahabat, keluarga, dan umat Muhammad yang menjadi pengikut dan penerus risalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini segenap kaum muslimin di pesada tanah air dan sejumlah negeri menunaikan sholat dan merayakan Idul Fitri pada 1 Syawal 1439 Hijriah dengan penuh khusyuk dan penuh kepasrahan. Gema takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dari setiap insan beriman, semuanya berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih ridha Allah dan anugerah Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang selama sebulan ini kita digembleng tidak lain dalam rangka untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita sedang muslim yang berpuasa merayakan berbuka puasa, sebagaimana Idul Fitri sebagai hari Id itu kembali. Fitrah itu menjadi kata fatoroh, menjadi kata yang disebut dengan sholat Idul Fitri, itu sholat yang didahului dengan sarapan pagi. Artinya
sholat itu menandai sudah tidak ada puasa Ramadan lagi. Setelah berjihad melawan hawa nafsu saudara selama sebulan penuh, tibalah saatnya umat muslim untuk iftar, yaitu berbuka puasa. Sejak 1 Syawal ini kita dibolehkan kembali melakukan hal-hal yang dilarang selama puasa, yaitu makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis. Merayakan berbuka puasa tentu tidak sekedar pekerjaan lahir, tetapi sekaligus irodah batin. Ketika berbuka puasa, seorang muslim tidak sekedar bergembira secara lahiriah, tapi juga lebih mendalam lagi, berbahagia secara batinnya karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pahala istimewa dari puasanya, sebagaimana sabda Nabi, "Lis-shaimi farhatani inda iftirahi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika besok dia akan datang atau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pahala puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam khutbah ini mari kita renungkan saudara, seiring dengan berakhirnya puasa Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah. Sebab 13 jam kali 29 hari. Kemarin mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum semua yang halal bagi manusia sepanjang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Yang halal saja bisa ditahan saudara, apalagi yang haram, yang diharamkan oleh Allah, tentunya lebih bisa ditahan untuk kita menjadi derajat orang yang bertakwa. Tapi saudara, setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Lihatlah diri kita saudara, bukankah seringkali kita merasa paling besar, paling gumede, paling jumowo dalam bahasa Jawa, seolah-olah semua manusia itu kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita belajar seolah-olah kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain hanyalah makhluk yang sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka apa yang sesungguhnya saudara yang dapat menahan kaki kita untuk tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita saudara sehingga tidak mau menunduk ke tanah untuk bersujud di hadapan Allah? Apakah yang menahan lidah kita saudara sehingga kaku dan kelu mengucapkan zikir dan takbir kepada Allah? Yang kita ucapkan hanyalah kutukan, hanyalah kata-kata yang tidak pantas, baik itu secara lisan maupun tulisan, baik tulisan di HP maupun tulisan di Facebook maupun Instagram. Nauzubillahi min dzalik. Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit untuk merindukan kepada Allah, sehingga kita lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada gemerlapnya dunia, sehingga Allah kita sampaikan, Allah kita tinggalkan? Apakah yang menahan diri kita, pikiran kita saudara, sehingga tidak mendambakan surga, sehingga kita seolah-olah hanya tahu bahwa surga itu hanya kenikmatan surga di dunia saja?
adalah ada yang lebih langgeng, yang lebih kekal, yang besok akan kita petik ketika orang itu betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah yang mendorong jiwa kita, saudara, sehingga cenderung ke neraka, tidak pernah berbuat baik? Apakah yang menahan diri kita, saudara, sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung menurutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan dan selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesombongan kita, saudara, sudah sedemikian puncak sehingga sedemikian lantang kita sehingga durhaka kepada Allah? Tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari kita tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Masyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbagilah kita, saudara, karena yang hadir ini hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud, untuk rukuk di hadapan Allah. Jangan karena perilaku kita yang menentang Allah, menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita tidak pernah belajar ilmu agama, kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah atas segala karunia ini, karena iman dan Islam yang itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Alhamdulillah kita bisa memiliki tingkat iman yang tertinggi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya kesenangan dunia sesaat di dunia, tapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Islam, ataukah justru, saudara, kita semakin jauh? Tolak ukur orang yang bertakwa itu adalah nanti akan diukur di akhir, bukan di awal. Coba kita lihat, saudara, ketika semua orang itu bertanding, ketika bertanding disetar mereka sama, saudara, mereka sama, adu kesempatan, adu cepat. Dalam prosesnya ada yang sampai, ada yang tidak, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itulah orang yang nanti ketika habis puasa Ramadan, maka dia akan menggunakan segala apa yang dia miliki. Jiwa raga itu tetap seperti apa yang dituntutkan ketika di bulan Ramadan. Kita puasa, kita ikuti dengan puasa sunnah. Kita sholat malam, Ramadan kita tidak pernah ngomong. Tapi nanti kita akan diuji sampai seberapa jauh pertandingan kita itu, apakah sampai tujuan atau tidak, akan mendapatkan trofi atau tidak. Yang namanya pertarungan, saudara, mesti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang itulah dia berhak menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa, dan itu akan dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Yang kalah, saudara, berarti dia sudah saatnya memang tergoda oleh sesuatu sehingga tidak konsentrasi untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudara, ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia itu. Pesan yang pertama adalah pesan moral atau tahdibun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia. Musuh terbesar itu bukan orang lain, sudah, tetapi nafsu kita sendiri sebagai jihad yang paling besar. Kalau jihad kita melawan diri kita tidak mampu, apalagi melawan musuh kita. Kalau kita sudah jihad paling pagi saja, saudara, untuk tegaknya salat subuh kita tidak mampu, apalagi kita akan berjihad untuk melawan musuh-musuh di luar kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri sendiri. Dalam kitab
Madzhab tarbiyah saudara diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan, yaitu yang pertama naluri marah, yang kedua naluri pengetahuan, yang ketiga naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini saudara, yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi untuk mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Sifat yang pertama saudara yaitu sifat bahimah, yaitu sifat kebinatangan, yang tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Halal dan haram tidak dihurufkan, baik dan tidak juga tidak dihurufkan. Yang penting dapat, itulah ciri yang pertama. Yang kedua adalah sifat subuhiyah. Subuhiyah itu adalah tanda-tandanya banyaknya kedzaliman dan sedikitnya keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Ketiga, sifat syaitoniyah. Tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Disebut dengan aswala safilin, jatuh ke dalam lubang yaitu hawa nafsu. Jika ketika sifat ini lebih dominan saudara, atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial, keadaan masyarakat yang sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit membedakan mana yang riba, mana yang suap, masa lupa akan tanggung jawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang asing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat saudara yang membagian adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan dan ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi oleh budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan yang muttaqi, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya. Yang pertama adalah menahan diri dari hawa nafsu. Yang kedua, suka memberi pemaaf atau menjadi orang yang pemaaf, tidak mendendam. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada sesama manusia, sebagai firman Allah, wal kadhiminal ghaidh wal 'afiu 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pesan yang kedua saudara adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Muslim mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, infak dan sedekah kepada asnafus samaniyah, 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Nampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi.
kebutuhan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir saudara, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong atau sikap ta'awun antara orang-orang yang kaya dan orang-orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Sejalan hatinya sebab kullukum liyallah. Karena semua adalah umat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pesan yang ketiga saudara adalah pesan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah seperti yang dijalankan ketika Ramadan kemarin. Dalam pengertian yang utuh, yaitu mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhaannya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saudara, marilah kita berdoa mudah-mudahan puasa Ramadan itu benar-benar menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul puasa itu dijadikan suri toladan untuk selalu menjadi orang yang terbaik, orang yang fastabiqul khairat, selalu ingin juara dalam artian juara di dalam kebaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu berada di jalannya dan raih ridha Allah sampai kita bisa istiqomah dan insyaallah husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada ibu-ibu, remaja putri, syawalan pimpinan ranting Aisyah akan dilaksanakan di Masjid Sultanai pada pukul 8. Dimohon kehadirannya untuk bisa tepat waktu mengingat hari Jumat
tetap akan dilaksanakan sholat Jumat di Masjid Sultanai sebagaimana biasa pada saat sholat zuhur.